Pak Doni, Ya, itu ada Bundo Neti. oh ya, betul. Emang PAUD harus bisa mulai itu tatap muka. Nah, ini kehormatan kita juga kedatangan Ketua Umum Himpaudi, Bundo Neti. Assalamualaikum, Bundo Neti. Luar biasa. Selamat bergabung. Oh, ya, siap Bang katanya. Baik, ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 lewat 2. Mungkin baiknya kita langsung mulai saja kegiatan kita pagi ini supaya bisa mengefektifkan waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia ya di minggu pagi yang cerah ini ya. Moga-moga di tempat Bapak Ibu semua cuacanya cerah ya. Alhamdulillah kalau di sini di Bogor cerah nih ya. Ya, Biasanya kalau cuacanya cerah koneksinya bagus. Tapi Amin, moga-moga amin. acara kita nanti selama 1,5 jam ke depan berjalan dengan baik. Nah, perkenalkan saya Doni Prayudi Nugroho. Saya adalah Kepala Akademik di Nueva Digital Campus. Selamat datang kami ucapkan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting pagi ini. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Mari sama-sama kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah Allah memberkati kita dan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, Profesor Dr. Yuwono M. Biomed ya. Juga ada Bang Lendo Novo ini konseptor sekolah alam. Ya, selamat pagi. Kita juga kedatangan tamu yang juga luar biasa, Bundo Neti Herawati. Beliau adalah Ketua Umum Himpaudi seluruh Indonesia. Selamat datang Bundo, selamat bergabung. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat bergabung semuanya ya. Nah, saya mohon izin sebelum acara kita mulai nanti, saya ingin menampilkan dulu profil dari Nueva Digital Campus. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, ini Nueva Digital Campus apa sih sebenarnya? Baik ya, saya mohon izin untuk menampilkan video profilnya sebentar ya. Oke, sebentar. Oke. Baik, tadi itu sekilas profil kami Nueva Digital Campus. Jadi
Nueva Digital Campus ini adalah penyedia layanan pembelajaran digital mulai dari SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, yang membedakan dengan penyedia layanan digital, pembelajaran digital lainnya adalah kalau di Nueva ini memang visinya adalah melahirkan pengusaha-pengusaha baru dan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, alhamdulillah kami sudah berjalan, banyak penggunanya. Terutama dari Palembang itu ada 3 sekolah yang sudah menggunakan layanan kami. Siswa-siswanya juga cukup banyak. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk ingin tahu lebih dalam gitu ya, lebih banyak tentang Nueva Digital Campus, nanti silakan chat saja ke hostnya, nanti kami akan berikan informasi yang dibutuhkan. Jadi dengan Digital Campus ini moga-moga pembelajaran di sekolah masing-masing gitu ya bisa lebih baik dan lebih efektif. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan acara kepada moderator kita. Di sini sudah ada Bu Tri Puji Hendarsih atau Bu Cace, lebih dikenal dengan Bu Cace. Beliau ini founder dari Sekolah Alam Indonesia. Monggo silakan Bu Cace, saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Doni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, silakan. Jelas sekali. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk para pembicara, Profesor Yono dan juga Bang Lendo nanti sangat ditunggu nih ide-ide inovasinya. Saya mau memulai coba sedikit dengan pantun. Biasa ya, coba. Bismillah, semoga COVID hanya numpang lewat. Bersama-sama yuk kita lawan. Jangan kendor, terus jaga tetap sehat, agar anak belajar nyaman dan aman. Jadi ini mungkin pesan-pesannya ada sedikit buat Profesor Yono, kapan COVID ini selesai lewatnya, dan gimana kita tetap terus jaga kesehatan supaya belajar masih aman dan nyaman. Nah, satu lagi. Boleh luring, boleh daring. Ayo kita selalu sharing agar pembelajaran nggak garing. Gitu. Nah ini pesan-pesan ide inovasi diminta dari Bang Lendo buat mengisi supaya nggak garing pandemi kita ini. Terima kasih jazakumullah atas kehadiran Bapak Ibu yang berbahagia, pelaksana pendidikan dan praktisi pendidikan dari seluruh Indonesia insya Allah ini. Kemudian kepada Ketua Umum Himpaudi Bunda Neti Herawati yang berkenan hadir dan langsung menjawab challenge untuk bisa menyelenggarakan PAUD tatap muka. Bagaimana dan seperti apa kita tunggu nanti. Kemudian juga terima kasih untuk Nueva Digital Campus yang memfasilitasi pertemuan ini dan juga kepada para pembicara. Kita tunggu. Pertanyaan besar yang ada di flyer sudah disampaikan. Sudah siapkah? Sudah siapkah sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita coba gali informasi ilmiah dari pembicara pertama, Profesor Yuwono. Tadi sudah disampaikan, saya sedikit merangkum biodata beliau, Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed, kelahiran Trenggalek, Jawa Timur, tanggal 10 Oktober 1971, sebagai anak ke-8 dari 9 bersaudara. Beliau mencapai prestasi tertinggi, prestasi akademik nih, Masya Allah. Lulus Magister Biomedik dari FKUI tahun 2002, lulus program doktor dari FK Unpad dengan predikat cum laude tahun 2009, dengan bidang keahlian mikrobiologi kedokteran. Spesifikasinya berkaitan dengan penyakit infeksi dan DNA. Oleh sebab itu kita benar-benar menggali, mencari ini dari sumber yang sangat tahu lah, mudah-mudahan yang cukup banyak tahu tentang penyakit infeksi dan DNA yang saat ini sedang terjadi pada kita semua. Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed sekarang sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Pusri, juga seorang entrepreneur yang sukses, salah satunya dengan mendirikan Sekolah Alam Palembang. Begitu dengan biodata Profesor Yuwono. Bersama Profesor Yuwono, kita akan dapatkan sharing terkait pandemi. Insya Allah mungkin dari A to Z-nya, apa sih ini makhluk yang namanya COVID dan bagaimana kita menyikapi.
Kemudian message-nya adalah sekolah tetap dapat menyelenggarakan pembelajaran kah? Tetap aman bagi seluruh peserta dan pelaksana pendidikan, dan juga tetap nyaman, tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua dan lingkungan sekitar. Begitu message dari pembicara. Untuk pembicara pertama, prolognya demikian. Kalau saya sih di ujung aja, Prof. Kapan, Prof, pandemik ini berakhir ya? Gitu. Jadi, ya cerita panjang lebar dari mana-mana kita dengerin, memang kita nggak ada yang tahu sih kapan berakhir gitu ya, Prof. Tapi mungkin dengan angka-angka dan data-data yang senantiasa kita baca gitu, bisa menjadi tanda gitu ya, Profesor bisa menyimpulkan atau bagaimana gitu ya, karena kita juga baca data sedikit ini ya, Prof, saya juga dari media ini nggak tahu benar atau salah data ini, apakah palsu. Data pasien COVID anak-anak Indonesia sebesar 11,3%. Ini data Satgas COVID dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian dari referensi yang ada, anak bisa menularkan ke orang lain, baik yang punya komorbid ataupun yang tidak. Ini data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit USA. Kemudian yang ketiga, data anak Indonesia yang meninggal confirm positif COVID sudah 2.712 anak Oktober 2020. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, 51 diantaranya, persentasenya kecil, meninggal gitu ya. 70% confirm positif di bawah usia 6 tahun. Nah, bagaimana menyikapi data-data ini? Kemudian untuk sekolah nih, Prof, kita juga kan pasti merujuk pada sekolah-sekolah mana yang sudah tatap muka dan bagaimana pelaksanaannya. Sementara di negara-negara yang sudah melaksanakan sekolah, seperti Malaysia dan Singapura, dan mungkin beberapa negara di Asia, terbukti ada klaster sekolah setelah sekolah masuk. Nah, bagaimana dengan wacana sekolah tatap muka? Karena Mendikbud juga masih antara mengadakan atau diundurkan, dan bagaimana wacananya? Apakah sekolah tatap muka ini diundur pelaksanaannya di Indonesia, dan bagaimana kita menyikapi semua data-data ini? Mungkin Profesor cukup tahu dengan perkembangan pasien dan mungkin virusnya juga tahu ya bagaimana berkembangnya ya, Prof. Karena Profesor bilang kita nggak bisa tahu ini kapan selesainya kecuali yang angka kematian itu menurun. Itu yang saya simak gitu ya. Bagaimana kita menyikapi ini semua gitu, Prof. Silahkan Profesor, kami mohon izin menyedot ilmunya, belajar dari pakarnya. Mungkin ya kalau kita nggak bisa seember ya kita setitik lah gitu ya, menyimak dari semua paparan Profesor. Saya persilahkan, Prof. Terima kasih, Bu Caci. Mohon izin di record ya, Prof. Mohon izin di record. Boleh. Ya. Saya izin juga nanti mau share screen dari sini ya. Oh iya. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Insya Allah kehidupan selalu pagi, karena kalau petang berarti kita sudah wa ilaihil masir, berarti sudah kembali kira-kira itu. Jadi pagi kita masih penuh semangat itu. Saya pertama terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bang Lindo. Ini Bang Lindo, bahasa saya ini sebenarnya bukan sekedar katakanlah foundernya sekolah alam, tapi ini guru saya, sampai kapanpun adalah guru saya. Jadi ini presentasi ini tidak lebih dari presentasi murid di depan gurunya. Dan yang kedua, saya bahagia ini Nueva. Nah, ini ajak saya di sini. Insya Allah ke depan kami pun di sekolah lagi mempersiapkan. Insya Allah kami akan membuat kampus universitas juga yang seperti saran Abang, bahwa kami akan fokus di keterampilan lah, kira-kira ilmu terapan gitu, applied science, dan ini nanti tentu akan dengan semboyan green and smart, tentu saja smartnya sudah ada di Nueva gitu. Jadi kami tinggal ambilkan, enak untuk itu. Juga kepada Bunda Neti tadi, waktu kami pernah seminar PAUD dengan Seamio Cecep, itu juga beliau hadir waktu itu. Ya, Bu Caca juga terima kasih, sudah lama kita nggak ketemu juga ini. Dan para teman-teman sekalian, mari kita lihat pelan-pelan ini saya pakai bahasa kerennya agak agitatif ya, menyinggung gitu ya. Mari kita lihat nih seperti apa nih.
materinya ini. Oke, saya share. Baik. Nah, bagaimana membangun akhlak dan agility dengan sekolah tatap muka? Kita akan lihat sebentar. Saya full screen dulu. Ya. Yang pertama adalah COVID-19 dan anak-anak. Ini informasinya adalah saya dasarkan pada landasan ilmiah, paper yang valid sampai hari ini diterbitkan, kemudian data, kemudian fakta. Kita lihat. Jumlah kasus per 9 Januari kemarin itu hampir 90 juta. Kasus yang sudah close itu lebih dari 70%. 65 jutanya sudah sembuh dan ini sudah terbentuk antibodi. Bahasa mudahnya orang-orang ini sudah memiliki antibodi dan kalau secara ilmu sekarang praktisnya tak perlu divaksin. Tak perlu divaksin, kira-kira begitu satu. Kemudian yang meninggal ini kira-kira 2,5%. 2,5% dari kasus. Oke. Kemudian kasus aktif yang masih ada menjadi problem saat ini, mayoritas atau 99% kasus aktif adalah gejala ringan. Orang Indonesia menyebutnya isoman, isolasi mandiri, ya, isomen, ya, isolasi mandiri. Nah, hanya 108.000 orang yang layak di rumah sakit. Saya boleh camkan, contoh di Sumatera Selatan, itu berita-berita entah Sumatera Selatan, entah Jakarta, entah mana itu mengatakan rumah sakit over capacity. Itu jangan dilihat begitu dulu. Saya sebagai orang yang memimpin rumah sakit tahu ini. Sumatera Selatan in average itu rumah sakit terisi untuk COVID ini hanya 56%. Jadi masih ada 44% lapang. Jakarta pun seperti itu. Banyak, mohon maaf, orang yang semestinya tidak dirawat di rumah sakit dirawat, kira-kira begitu. Terutama adalah orang-orang yang punya uang dan punya kekhawatiran lebih tinggi. Kalau bangsa, mohon maaf ya, mohon maaf kami pernah melakukan sedikit studi, misalnya para gelandangan itu nggak ada di kepalanya, di kamus, di diksinya nggak ada COVID, nggak ada. Nggak ada COVID itu, gelandangan apa itu nggak ada. Mau didata kayak mana juga nggak ada, kira-kira begitu. Intinya begitu. Jadi banyak rumah sakit ini sekarang ini dipenuhi oleh orang-orang yang isolasi mandiri. Mestinya isolasi mandiri nggak boleh di rumah sakit. Tapi karena manja, jadi banyak ke rumah sakit. Itulah kabar yang membuat rumah sakit itu penuh. Lanjut, tolong kita merenungkan pelan-pelan. Ini saya tidak mengatakan ini sepele, kematian 1,9 juta ini, tapi lihatlah, kematian karena flu biasa itu mencapai 650.000, kematian karena HIV itu hampir 1 juta, di mana 26 juta kasus adalah masih aktif di seluruh dunia. Indonesia kasusnya hampir 300.000 kasus. Ya, Sumatera Selatan ada 4.000 kasus HIV. TBC HIV itu meninggal 200.000, 36.000 diantaranya anak-anak. TBC murni ini 1,2 juta, meninggal hampir 200.000. Ini problem yang nyata dari dulu sampai sekarang dan akan datang. Indonesia ranking 4 TBC. Di dunia ranking 4 Indonesia. Artinya dari 10 juta itu lebih dari 1 jutanya adalah penderita di Indonesia. Ini dahsyat ini. Dan ini paru-parunya akan rusak permanen, gitu ya. Ya, akan rusak permanen. Sebaliknya kalau orang kena COVID, paru-parunya kembali normal, nggak jadi masalah. Oke. Nah, tadi pertanyaan Bu Caca nih, saya jawab nih. Yang jawab bukan saya juga ini, Pak Gunadi ini, Pak Budi Gunadi nih, Menkes nih. Dia bilang vaksinasi akan berlangsung 3,5 tahun. Artinya logikanya sampai 3,5 tahun kita tetap akan berada dalam posisi pandemi. Tapi grafiknya seperti ini. Ini udah hitungan sangat akurat nih. Ini kita dulu di awal pandemi pada tahun lalu bulan April kira-kira itu di angka antara yang terinfeksi dibagi yang diperiksa itu kira-kira 80% atau positivity rate-nya 80%. Sekarang di angka sudah 10% sebenarnya. Mendekati 10%. Terus ini. Tapi ini akan tetap ada sampai 3,5 tahun kemudian. Jadi kira-kira kalau ini agak sedikit guyon,
kabinet sekarang adalah kabinet vaksinasi, kira-kira begitu ya. Jadi nanti selesai vaksin itu selesai kabinet ini, kira-kira begitu nanti. Jadi ini kira-kira masalahnya adalah di ini angka replikasinya atau R0-nya itu, mohon maaf ini bukan 1% tapi 1, masih di atas angka 1, masih di atas angka 1. Jadi maksudnya begini, kayak di Palembang itu di Sumsel itu angkanya 1,2. Katanya di Jakarta 1,3. Artinya dari 10 orang yang terinfeksi hari ini besok menularkan ke 12 orang. Ya, atau dari 100 yang terinfeksi berarti menularkan ke 120 orang. Itu angkanya masih gitu. Kalau angkanya di bawah 1 maka cepat selesai. Nah, ini jawaban kapan akan berakhir kira-kira secara ilmiahnya begini. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan besar ini. Kan yang ditakutkan orang mau sekolah, mau bekerja, mau kemana-mana adalah seberapa bahaya sih COVID? Ini kita jawab dengan secara ilmiah, ya. Kemudian kita lihat nih, ada tiga parameter. Yang pertama R0 atau R0 atau R0. Itu jumlah rata orang yang tertular dari satu orang yang terinfeksi. Tadi sudah saya sampaikan rata-rata untuk COVID ini di seluruh dunia 1,4 sampai 4. Jadi satu orang yang terinfeksi bisa menular ke 4 orang. Jadi kalau misalnya kepala rumah tangga terinfeksi, bisa jadi istri dan 2 anaknya kena. Kira-kira begitu. Nah, kemudian bila RO tadi di bawah 1, maka pandemi akan segera berangsur selesai, berakhir. RO ini dipengaruhi oleh tingkat mobilitas massa dan tingkat kontak dengan orang yang terinfeksi. Ya, jadi mohon maaf, tolong direnungkan dari sini saja udah kelihatan sekolah nggak ada masalahnya ini dari sini. Karena mobilitas massa itu bukan di sekolah, mobilitas massa bukan di pesantren, tapi mobilitas massa yang sekarang ini pelesiran, ya kesana kemari, dinas dan segala macam itu. Kemudian kontak dengan orang yang terinfeksi, jelas sekolah bukan tempat orang terinfeksi, tempat orang terinfeksi adalah rumah sakit. Maka jauhi rumah sakit, kira-kira begitu. Itu ceritanya begitu. Sebenarnya ringan lah cara kita berpikir dengan logika ilmiah kurikulum kedua yang dicanangkan oleh Bang Lendo tentang sekolah alam ini gitu. Kemudian case fatality rate, artinya persentase kematian berapa? Cuman sampai maksimal 3%, 3% saja, 3% cuman. Ya, enggak sampai. Di Sumatera Selatan sekarang angkanya mungkin sekitar di bawah 2% ya. Kalau dihitung dengan hitungan yang betul-betul akurat, karena tapi laporan banyak yang biasalah, kita laporan banyak yang belum bagus ini di Dinas Kesehatan. Kemudian bandingkan dengan SARS itu 10%, MERS 34%, HIV 100%. Case fatality rate HIV 100%. Artinya setiap orang yang kena HIV tunggu matinya tinggal, kira-kira begitu. Kalau ini dari 100 orang yang kena mungkin meninggal 3 orang, mungkin meninggal 3 orang. Nah, CFR bisa berubah kalau angkanya bisa naik, misalnya kalau virus bermutasi ke arah yang virulensinya naik. Saya boleh sampaikan nanti ada gambarnya tentang yang rame-rame heboh varian Inggris, varian mana segala macam itu. Di apa sih? Kemudian yang ketiga, seberapa bahaya dijawab dengan masa inkubasi. Masa inkubasi adalah waktu yang dibutuhkan sejak kena sampai gejala muncul dan kemungkinan pada saat itu adalah dia menularkan ke orang lain. Itu adalah 14 hari maksimum. 17 hari. Jadi saya kasih contoh. Saya sekarang lagi merawat orang yang sudah 1 bulan saya periksa masih positif. Maka saya suruh pulang gitu. Sudah kamu bebas gitu. Nggak nular walaupun dia masih positif. Karena lewat dari 17 hari. Itu udah maksimal. Sudah maksimal. Yang ada dalam badannya adalah fragmentasi dari RNA virus ini. Fragmennya. Ya, kalau periksa PCR memang masih positif karena PCR itu potongan RNA pun diperiksa. Ibaratnya PCR itu memeriksa Prof Yuwono, maka kalaupun kelihatan kupingnya Prof Yuwono tetap aja itu positif, kira-kira begitu. Ya, jadi artinya jangan salah paham gitu. Jadi PCR itu bukan berarti memeriksa virus yang utuh, bukan. Mau utuh, mau potongan, mau tinggal sisa-sisa dia nyatakan positif. Oke. Nah, masa inkubasi tergantung orang yang imunitas orang yang kena ini. Dan rata-rata tadi sudah ada data di awal, orang yang kena COVID rata-rata imunitasnya bagus. Makanya 99% itu gejalanya ringan. Itu menunjukkan imunitasnya tinggi. Oke. Baik, nah ini sekedar mengingat ini pelajaran biologi, tapi juga ini penting. Dari sinilah sebenarnya orang berpikir tentang virus ini. Virus ini adalah dari keluarga besarnya. Ini kalau keluarga besar di sini family-nya corona.
Family-nya Coronaviridae. Ini genusnya saja adalah beta corona. Coronaviridae ini punya sekitar 30-an virus. Jadi misalnya saya kasih contoh, saya dari awal menentang yang namanya rapid. Mau rapid antibody, rapid antigen itu nggak masuk akal itu kan. Nggak tahu itu masuk kantong adanya itu kan ya. Oke lah. Kenapa? Rapid antibody itu mengecek yang namanya antibody. Antibody tapi tidak spesifik terhadap corona, apalagi terhadap COVID. Jadi artinya orang itu dibodohi, ditakuti dengan itu. Kan saya marah betul sebenarnya itu. Ya tapi apa boleh buat lah. Ya, dan itulah kebijakan. Ditambah lagi belakangan ini rapid antigen. Coba perhatikan ini dari logika ini. Kalau corona ini lebih dari 30 virus, berarti yang di rapid antigen itu akurasinya cuma 100/30, 3%. 3% orang udah dituduh macam-macam, ini aneh, negeri aneh lah kira-kira, anomali ini kan, jadi kita lihat bahkan virus COVID sendiri itu variannya ada 1, 2, 3, 4. Ini kalau bahasa kita adalah kakak adik aja ini kakak adik aja. Ya. Kemudian lihat nih bentuk virus ini ada protein yang ini julur-julur ini namanya spike. Ini bagaikan duri-duri. Inilah kemarin yang di Inggris yang mengalami perubahan. Yang mutasi itu ininya. Apa dampaknya mutasi ini? Biasa aja karena ini bukan virulen. Tapi S ini, protein S ini tempat lengket. Jadi ini ada protein ACE, namanya AC2, ACE, angiotensin converting enzyme 2. Virus ini nempel di sini pakai S, huruf S ini, protein S. Jadi ini dampaknya, kita lihat nih. Nih protein S itu cuma mutasi di Eropa nih. Jadi wajar ketemu di Eropa. Ngapain kita repot-repot? Lihat nih. Asia mutasinya cuma segini nih. Ya Rob, saya tuh sudah ngomong, bahkan saya ngomong sama gubernur, sampaikan sama Pak Presiden. Suaranya terputus, Prof. Mungkin nggak didengar. Mohon maaf, Prof. Sampaikan bahwa Indonesia itu aman. Mohon maaf, Prof. Suaranya terputus tadi ketika Halo, menjelaskan. Ini bagian yang kita. Sudah jelas sekarang. Udah jelas belum? Sudah. Saya ulangi Terakhir lagi. tadi Ya, menjelaskan agak sensitif. Ngomong Ya. agak sensitif jadi agak lambat jadi ya. Oke, baik. Kita lihat ya. Kita lihat ini. Jadi mutasi virus ini yang kemarin rame-rame itu yang hitam ini, spike nih. Ini memang ada di Eropa udah dari dulu. Ini data ini saya ambil ini bulan Juni ini. Jadi bukannya bulan Desember kemarin baru ada varian itu, bukan itu. Sudah lama itu. Jadi kita lihat di Asia variannya cuma sedikit nih, satu warna dari warna ya, bukan dari angka N ini ya. Lihat variannya. Biru apa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 varian, lihat ini. Ini Amerika sampai 13 varian, Eropa berapa varian? 10-an varian ini. Ini baru varian ini segala macam. Kemudian kita lihat ini ya, di Asia nggak ada ini, apalagi di Indonesia. Kemudian belum lagi kita bicara ras. Ras Asia itu khususnya Melayu kita, itu resiko tertingginya hanya 2%. Jadi kalau kita pakai nonton film Inferno, itu si Jobris itu, kalau dia ini bikinan si Jobris itu misalnya, maka orang Indonesia yang akan musnah cuma 2%. Tapi orang Kaukasia, orang bule, termasuk Proto-Kaukasia, India, Bangladesh itu Proto-Kaukasia, Arab termasuk itu akan musnah 80%. Jadi sebenarnya kalau kita biarkan COVID ini nanti yang berkuasa Indonesia nih, guyonnya gitu kira-kira. Nah, kalau kita biarkan aja. Cuman kita nggak pede, entah kenapa gitu. Jadi kalau kita lihat ya, lebih besar TBC meninggal di Indonesia ketimbang COVID ini. Bahkan lebih besar kecelakaan lalu lintas meninggal tiap hari di Indonesia ketimbang ini. Ya oke. Next kita lihat. Nah usia bisa kena semuanya. Tadi Bu Caca sudah menyebutkan data, benar itu Bu. Jadi kalau anak kena itu jelas bisa. Lihat nih, semua usia bisa terinfeksi. Tapi lihat, parahnya dan fatalnya itu pada usia 56 tahun ke atas. 56 tahun ke atas.
Kemudian parah enggaknya ini juga ditentukan adanya komorbid. Kemudian ini memang penyakit agak maskulin ini kan. Jadi ini seleksi untuk kaum lelaki Pak Doni ini ya. Seleksi kaum lelaki ini. Jadi kalau lelaki yang askar tak berguna, hati-hatilah nih. Jadi harus sampai tua harus penuh manfaat itu. Kelihatannya kena seleksi alam nih, natural selection ini di sini kan. Kan kita punya semboyan, Abang ngajarkan sama saya, the nature will find the way. Ya, alam akan menemukan caranya. Ini COVID menemukan 71% kita seleksi laki-laki itu. Kita buang itu. Ya, ini ya hati-hati. Makanya kalau kata Nabi Muhammad khairun nas anfa'uhum linnas. Yang bermanfaat terus, yang nggak bermanfaat ya dibuang. Itu ada juga di Al-Qur'an di surat nomor 13, itu jelas. Yang akan bermanfaat akan yamkusu fil ard, akan kokoh di bumi ini. Yang nggak manfaat akan terbawa arus kemana. Oke. Next. Nah, laju kematian, lihat nih, ya. Laju kematian juga tadi sekitar saya bilang rata-rata 2,5%. Terus kemudian kematian akan makin tinggi kalau punya penyakit-penyakit. Nah, tapi kalau nggak ada penyakit itu sangat rendah kematiannya. Oke. Lanjut lagi, nah ini lebih tegasnya. Tadi dikatakan, saya boleh koreksi dari data itu nggak fair, data itu nggak jujur. Saya boleh katakan itu. Kematian pada anak yang terinfeksi COVID yang disebutkan sampai berapa tadi, itu semuanya anak-anak itu punya bukan komorbid, tapi punya genetic disorders. Salah satunya adalah yang namanya sindroma nefrotik atau kelainan paru-paru yang disebabkan waktu lahirnya paru-parunya tidak terbentuk dengan lengkap atau lapisan paru-parunya tidak lengkap surfaktannya. Jadi kalau kita lihat sini tidak ada fatalitas sampai usia 9 tahun. Jadi kalau ada kematian anak di bawah 9 tahun karena COVID perlu dipertanyakan, benar nggak ini COD-nya atau cause of death-nya karena COVID? Enggak. Kemudian kalau sampai 19 tahun pun cuma 0,2. Bayangkan dengan usia yang 50 tahun. 50 tahun tuh naik secepat ini jadi 1,3, 10 kali lipat. Ya kira-kira begitu, atau 8 kali lipat. Angka persisnya sebelah kiri ini sebenarnya ini 8% di sini. Jadi banyak banget. Oke. Jadi, nah selanjutnya, ini pelan-pelan ini. Ini alasan. Ada orang nanya sama saya, Prof, kenapa Prof buka sekolah dari awal? Ya gampang ini. Virus SARS-CoV-2 atau virus COVID ini melekat ke saluran nafas melalui protein S, tadi sudah saya sampaikan, ke reseptor ACE2. Ini ACE ini di tubuh manusia. ACE2 ini adalah reseptor yang mengatur tekanan darah. Itu akan terjadi down regulation pada orang dewasa yang terinfeksi. Pada anak-anak yang terinfeksi tidak terjadi down regulation. Jadi bahasa kerennya, ACE itu tidak akan ada kelainan pada anak-anak, tapi pada orang dewasa ada kelainan. Makanya prognosis atau kemungkinan pada orang dewasa jelek, pada anak-anak biasa saja. Itu alasan pertama. Oke. Yang kedua ini, ya perjalanan penyakit COVID-19 ini ada 3. Kira-kira semuanya berlangsung 2 pekan lah. 14 hari, paling lambat 21 hari. Pekan pertama itu adalah pekan yang berbahaya, menular karena viral load-nya tinggi. Tadi benar, saya boleh tegaskan bahwa anak-anak bisa menularkan ke siapa saja, bisa. Selama anak-anak itu ada gejala minimal pun bisa menularkan, karena viral load pada pekan pertama tinggi. Tapi tolong camkan, anak-anak tidak ada critical phase. Tidak ada fase kritis. Tidak ada fase kritis pada anak-anak. Jadi anak-anak, saya bisa kasih contoh, ada suatu keluarga dokter kena. Suaminya kena, istrinya kena, 3 anaknya kena. Itu suaminya dirawat di rumah sakit, istrinya akan menyusul ke rumah sakit, 3 anaknya lari-lari, biasa aja lari-lari. Kemudian belum sampai sepekan, 3 anaknya sudah negatif. Ya, kemudian baru orang tuanya agak lama, butuh waktu 2-3 minggu untuk menjadi negatif. Ini perjalanan penyakit seperti itu. Oke, next. Nah ini lebih tegas lagi ini. Ya, sengaja saya buat ini supaya nanti ini bisa menjadi bacaan. Mekanismenya pun saya cantumkan agak sedikit betul-betul basic medical science ini ya. Kita lihat, infeksi SARS pada orang dewasa menyebabkan maladaptif. Sementara pada anak-anak tidak terjadi maladaptif, itu 1. Kemudian infeksi pada anak-anak, ya ini tadi sudah disebutkan, pada anak-anak kenapa tidak ada maladaptif? Karena anak-anak punya mekanisme metabolisme yang bagus, epigenetik yang masih bagus,
kemudian dia punya proliferasi ini perbanyakan sel. Makanya anak-anak mungkin yang didata itu positif COVID dan meninggal itu kelainan mieloid, ada leukemia, ada misalnya Hodgkin, ada kelainan-kelainan darah itu yang menyebabkan rentannya pada anak-anak. Tapi kalau nggak punya itu, ini luar biasa aman. Nah, di negara-negara dengan BCG yang tinggi, yang bagus, Indonesia termasuk bagus. Kalau saya sampaikan di Sumatera Selatan di atas 90% BCG cakupannya. Maka kondisinya di Sumatera Selatan sangat baik untuk kejadian anak-anak untuk COVID ini sangat rendah. Kenapa? BCG-nya tinggi. Jadi imunisasi BCG itu untuk TBC. Untuk TBC. Jadi kalau imunisasi BCG-nya bagus, itu di daerah itu akan rendah ininya COVID-nya. Itu irisannya di sana karena protektif. Oke. Next, lanjut lagi nih. Pada dewasa ada senescence. Saya abang tentu saja, namanya abang kan, abang saya berarti kan udah lebih tua kan, gara-gara begitu ya. Ada penuaan, ya penuaan ya sudah wajar lah gitu ya kalau sudah banyak berkurang. Al-Quran mengatakan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Ya di surat Yasin. Kalau kamu bertambah umur maka kami kurangi kamu. Dikurangi itu fisiknya, fisiologinya dikurangi. Nah sama senescent bahasa ini. Nah, kalau anak-anak justru terjadi pertumbuhan. Pada orang dewasa regenerasi paru-paru sudah jelek, pada anak-anak bagus. Apalagi orang dewasa ditambah rokok, sudah habislah paru-paru regenerasinya kan. Komorbid, pada orang dewasa sudah ada DM, mungkin ada hipertensi, ada penyakit lainnya, koinsiden sebagainya. Anak-anak tidak ada komorbid. Nah, ini yang paling penting ini nih. Nanti kalau ngerawat di rumah sakit, Bapak Ibu, ya teman-teman sekalian, ya. Kalau ada keluarganya yang sakit berat untuk COVID, bilang sama dokternya suruh periksa D-dimer ini. D-dimer. Ini mahal pemeriksaannya sekitar 400.000 memang. Dan nggak semua rumah sakit punya pemeriksaan ini. D-dimer ini menunjukkan berapa parahnya trombosis atau sumbatan di pembuluh darah. Secara medis kematian pasien-pasien COVID dengan D-dimer yang tinggi. Nah, jadi ini contoh mudah saja. Ini terjadi semua pada orang dewasa, tidak terjadi pada anak-anak. Jadi simpulannya that's okay. Yang dikhawatirkan sudah terjawab. Anak-anak bisa kena tapi nggak akan fatal. Yang fatal tentu perasaan orang tuanya saja ini kira-kira oke. Lanjut. Nah, bagaimana memutus mata rantai? Ini yang ramai-ramai ini. Orang suka ribut-ribut. Mari kita putus mata rantai. Dari mana mau mutusnya kita? Nggak tahu nih, lihat nih. Memutus pertama dengan cara jangan kontak dengan orang yang positif. Yang positif diisolasi, ya. Kemudian jangan bersin atau batuk sembarangan. Jelas ini kaidah kebersihan sebenarnya, oke. Ya, an-nadhafatu minal iman. Kemudian ini tindakan tiadakan droplet, ya, dengan sanitasi dan sebagainya. Pakai masker. Tapi kata kuncinya ini sebenarnya. Ini mohon maaf ya, ini pakai logika lagi. Ini lingkaran ini akan berputar terus, nggak apa-apa, muter sampai sini nggak apa-apa. Artinya orang nggak pakai masker, orang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting satu ini, yang merah ini jangan terjadi. Ini putus di sini. Itu kira-kira. Ulangi pelan-pelan saya ini. Ini saya punya ide, bukan ide nyeleneh ya, bukan. Tapi inilah yang sebenarnya dilakukan oleh manusia. Kan pilihan manusia itu adalah, mohon maaf ya, mau sukses nggak sukses. Itu kan tergantung kita, tapi hidup tetap jalan. Kalaupun kita meninggal hari ini, ada yang menggantikan kok, nggak usah. Misalnya mohon maaf nih, Pak Presiden meninggal hari ini, ada kok yang menggantikan. Apalagi kayak saya, cuma direktur rumah sakit, ya pasti banyak yang menggantikan, kira-kira begitu. Nah tapi kata kuncinya kembali ke sini, imunitas. Jadi mohon maaf, andaikan kita tidak patuh 1, 2, 3, 4, 5, nggak patuh, tapi imunitas bagus, ini nggak akan terjadi COVID. Itu baca rantai ini. Rantai ini akan putus di sini, nggak sampai ke COVID. Ibarat film, ini memang film yang hebat banget. Biasanya jagoannya tuh menang di ujung. Nah ini kira. Ini menang di ujung kira-kira. Oke. Jadi disinilah menangnya mestinya tuh, yaitu imunitas. Kita lihat. Oke, saya jawab imunitas. Ada 2 imunitas. Satu alami sejak lahir. Kemudian imunitas alami tahu dari mana ini bagus. Kalau kita masih hidup, masih ikut Zoom meeting hari ini, berarti imunitas alaminya bagus. Itu aja nggak usah tanya. Karena kalau nggak bisa Zoom meeting, tapi sekarang sudah di alam arwah sana, berarti kita imunitas alaminya jelek. Oke.
Imunitas buatan atau adaptif atau acquired dapatan ini didapat karena terpapar berbagai zat. Ini filosofi sekolah alam Abang mengajarkan adalah ya, satu, banyak aktivitas. Aktivitasnya bervariasi. Kemudian aktivitasnya berulang-ulang. Kemudian aktivitasnya adalah bertemu banyak orang. Perhatikan kalimat saya, bertemu banyak orang. Kapan-kapan bisa diskusi ini. Ini bagian genetik bagian saya. Kenapa tidak bertemu banyak barang? Tidak bertemu banyak hewan atau tumbuhan, tapi orang. Karena hanya genetik manusia yang bisa mempengaruhi. Kemarin terakhir laporan dari jurnal yang terkini mengatakan bahwa genetik orang lain itu berpengaruh ternyata kepada genetik sebelahnya, kira-kira begitu. Itu kalau ada interaksi. Nah kita nggak interaksi, wong online itu interaksi sama laptop kayak begini, kira-kira begitu tuh ceritanya. Jadi makin terpapar makin kuat. Itu makanya saya memposting tuh anak-anak nyebur apa tuh kolam, nyebur apa, wah luar biasa. Ada orang jijik-jijik ngeliat, kok anak-anak sekolah alam Palembang kok masuk ke kolam yang warnanya coklat gitu. Saya bilang, ya spa termahal itu adalah laut mati, lumpur itu spa termahal. Ini baru setengah dari laut mati lah, lumayan lah. Jadi bukan spa yang ada di tempat-tempat yang mewah-mewah itu, bukan, ini yang mahal. Kemudian cara kerja imunitas, lihat ini. Ini tergantung pilihan kita. Yang pertama tadi, alami aktif, yaitu orang yang terinfeksi. Ini sudah punya sel memori jadi kebal. Jadi pertanyaan jangan ragu-ragu lagi, nanti mohon maaf, saya boleh sampaikan kalau ini WHO sudah mengatakan tidak boleh memaksa orang divaksinasi. Camkan. Jadi kalau orang sudah pernah kena, sudah punya memori, sudah punya kekebalan, tolak aja kalau mau vaksinasi. Saya bukan memprovokasi, tapi itu nggak logis. Karena dia sudah punya antibodi spesifik terhadap COVID. Mau ngapain gitu? Jangan pakai kemungkinan lain. Karena kalau dimasukkan yang lain bisa jadi varian ini menyebabkan justru memicu imunitas yang berbeda. Oke. Kemudian yang pasif dapat dari ibu saat kita lahir. Nah ini yang buatan aktif diberi vaksin. Jadi ini kan pilihan. Ada 4 ini pilihan. Kalau nomor 2 kita pasti dapat dari ibu. Oke. Kemudian nomor 4 ini kita juga nggak mesti dapat. Ini adalah terapi plasma. Nah, yang kita pilih adalah 1, 3. Tergantung pilihannya. Kalau saya normalnya milih yang nomor 1, nggak milih yang nomor 3, kira-kira begitu. Tapi that's okay lah. Nanti ini karena program pemerintah, jangan lupa faktor G, government itu jangan dilawan. Kita ikuti semua. Kan kira-kira begitu. Tinggal kita lihat contohnya dari atas semua, udah divaksin, kita lihat seperti apa gitu ya. Oke, jadi ini secara kerja imunitas. Next, sedikit lagi, imunitas bagus apabila alami diwariskan oleh orang tua dengan status imunitas normal. Kemudian imunitas akan bagus kalau cukup makan, cukup gerak, kemudian cukup tidur, pikirannya positif. Pikiran yang positif saya jelaskan, menyebabkan keluarnya hormon seperti endorfin. Ini sehat banget orang ini, ya, sehat banget. Saya bukan hanya mendoakan, tapi saya support Abang. Bisa dengar Abang kemarin sempat masuk rumah sakit sebentar. Saya yakin Abang dengan kita semua, dengan segala macam, pasti pemikirannya positif. Ya sudah, sehat-sehat aja. Perkara ada sana sini ya ibarat mobil, wajar lah. Mungkin kurang oli, kurang apa itu sudah umur lah kira-kira. Tapi intinya kalau pikiran positif ini wah luar biasa. Tapi kalau pikiran negatif, salah satunya kortisol keluar, ini adalah destroyer, perusak itu. Jadi kalau orang suuzon itu, aduh, ada orang sekolah tatap muka di suuzoni, yang suuzoni itu yang rusak malah. Yang kita di suuzoni malah tambah sehat. Kira-kira begitu ceritanya. Oke, next, sekolah tatap muka. Saya cerita kasus Sapa. Sekolah Alam Palembang ini sejak awal sudah buka kami. Saya pernah ditanya, Prof, kenapa Prof buka sekolah? Bukannya harus izin dari Satgas. Satgasnya siapa? Prof juga. Ya sudah, saya bilang deh. Ya dari saya berarti izin gitu kan. Jadi kalau Anda tanya ke dinas pendidikan nanya ke saya. Sekarang saya buka, tapi saya nggak sembarangan. Saya sampaikan sama mereka, logikanya begini-begini. Nah, jadi, kenapa? Karena saya ingin 3 aspek dapat. Kemudian orang tua yang setuju atau belum setuju harus dikasih informed consent. Dikasih informed consent. Ya, jadi sebelum masuk nanti tatap muka itu harus dikumpulkan dulu orang tua. Kalau kami 3 bulan kami kumpulkan, tiap minggu orang tua kami sekolahkan. Jadi waktu masa COVID itu bulan April, Mei, Juni itu orang tua sekolah tiap Sabtu pakai Zoom begini.
Apapun boleh tanya, apapun boleh protes. Begitu Juni simpulannya oke, kalau begitu kita masuk. Nah itu kira-kira begitu. Oke. Nah kemudian orang tua berperan aktif, termasuk soal urusan sarapan pagi dan peralatan yang dibawa. Lihat ini penting nih. Mohon maaf, soal sarapan pagi ini menjadi penentu. Saya sampai mengatakan selama masa pandemi kalau memang cuman puasa sunnah sebaiknya jangan dulu, kira-kira begitu. Selama masa pandemi. Kenapa? Karena makanan ini adalah urusan metabolisme. Tadi sudah disampaikan metabolisme yang bagus orangnya sehat. Kemudian yang sehat yang boleh masuk. Nah ini aja. Jadi protokolnya jangan macam-macam. Ada tuh sekolah pakai rapid. Di rapid gurunya didapat tuh aduh habis duit itu. Seneng yang punya rapid itu. Cukup yang sehat yang masuk. Yang sehat kayak mana nanti saya lihatkan. Nah sekolah menyediakan fasilitas yang safety. Safety itu contoh begini. Airflow udara, ini gambar di belakang saya adalah gambar sekolah alam Palembang, itu lihat udaranya, pasti hebat itu, bagus itu. Mataharinya bagus, cukup. Itu 95% sehat sudah. Jadi masker itu kurang dari 5%, itu sudah cukup itu. Jadi anak-anak masuk situ nggak pakai masker ya nggak apa-apa. Ngapain ada orang datang, oh nggak pakai masker, Prof. Seleksinya udah di depan, masuk sini orang sehat semua. Masuk sini airflow dan mataharinya. Saya boleh sampaikan risetnya akurat. UVC, ultraviolet C, itu akan membunuh COVID dan virus lainnya 100%. UVC itu keluar kira-kira antara jam 8 pagi sampai jam 11. Selesai, kira-kira begitu. Ya, jadi tinggal sampaikan. Maka kalau sekarang sekolah tertutup, saya ajari sekolah-sekolah itu. Nanti masuk kelas dulu, habis itu buka kelas, sebentar, kemudian kasih pelajaran 20 menit, keluar. Ya. Berjemur sebentar, apa joget, apa senam ringan-ringan, masuk lagi. Begitu. Kenapa, Prof? Matahari dan udara, airflow. Oke. Nah, kemudian yang paling penting, teman-teman sekalian, mari kita renung. Nangis ini kita. Kalau sudah lewat 18 tahun terlambat pendidikan anak kita ini. Maka sekarang ini nggak boleh masuk kan sampai SMA. Bahkan kuliah juga nggak masuk. Kalau orang kuliah nggak masuk nggak apa-apa, ikut NUEPA selesai. Ini. Tapi kalau ini nggak masuk, Masya Allah, mohon maaf ini bahasa Al-Qur'annya talaki, liko, harus ketemu, hands on, merasakan suara gurunya, merasakan elusan gurunya, merasakan bagaimana tantangan di sekolah itu. Ini sampai 18 tahun ini, dua-duanya ini ya, tolong dicamkan baik laki maupun perempuan dan bagaimana. Bahkan ini kalau kita persempit, sebenarnya cuma sampai umur 13 tahun, tamat SD ini. Ini kata kuncinya SD ke bawah tuh harus ada, harus buka lah kira-kira gitu. Nah ini kita coba renungkan kan kita nggak cukup cuma masalah otak saja atau fisik saja, tapi fisik, otak, hati ini semua harus dididik. Yang lain lagi ini lihat nih. Ini stimuli jangan sampai terlambat. Saya perlihatkan ini maksimal sampai 14 tahun. Kalau lewat dari sini udah lewat lah kira-kira. Bahkan masa emasnya adalah 1000 hari pertama atau kira-kira hampir 3 tahun, 2,5 tahun lah ini. Wajar kalau Al-Quran mengatakan wa fisoluhu fi amaini. Maka sapihlah anakmu 2 tahun. Itu maksudnya adalah karena saat 2 tahun inilah pertumbuhan yang nggak boleh diabaikan. Dasar-dasar sinapsis terbentuk seperti ini. Mohon maaf, orang yang jenius itu bukan jenius waktu dewasa. Albert Einstein, Profesor Habibie, itu jeniusnya sebenarnya udah terlihat dari usia 2 tahun. Udah terbentuk ini sinapsisnya ini. Lah kita ini kan menghayal-hayal supaya jenius sekarang jadi dewasa. Ya nggak bisa lah, mau pakai leverage, pakai dongkrak apa aja nggak bisa. Oke, ya. Kemudian ini Anita Wedley, saya setuju banget ini waktu ditanya. Ini kan filosofinya sekolah kan gini. Ketika kamu bertanya, apa yang harus saya lakukan di sekolah-sekolah? Ya bermainlah, jangan salah ya, jangan salah omongan saya. Orang sering menyalahartikan, Prof, jadi sekolah itu bermain-main. Oh jangan pakai kata ulangan. Bermain-main berarti sesuatu yang nggak ada bentuk. Ini bermain, titik. Kalau bermain ada bentuk. Apakah permainan tradisional, apakah permainan ilmiah, apakah permainan bermain ya, jangan diulang bermain-main lain, bermain-main sama bermain. Ini dia bilang just play. Jadi bermain. Jadi jangan salah paham katanya. Maka itu saya belajar juga bermain, ya saya bekerja juga bermain, dan saya tetap mengatakan sampai hari ini bermain. Makanya enjoy. Mohon maaf, saya hanya cerita sedikit ringkas. Saya jadi direktur rumah sakit, direktur utama rumah sakit. Saya jadi dokter yang merawat.
Saya juga punya sekolah yang harus bertanggung jawab. Saya juga di masyarakat punya peran. Saya lakukan itu semua enjoy. Kenapa? Karena saya anggap itu bermain. Jangan salah ya, bukan bermain-main, bermain. Jadi saya kalau dipanggil gubernur enjoy aja. Karena gubernur nanya, kok Prof tenang-tenang aja? Emang kenapa Pak? Gitu kan. Kalau tanggung jawab provinsi kan sama Bapak, bukan sama saya. Kalau ditanya ini aman aja. Ada orang nanya sama saya, Prof, tapi ekonomi begini-begini. Itu tanggung jawabnya Bu Sri Mulyani, bukan tanggung saya. Itu tanya dia. Aman, kita tuh nggak usah mikirin yang bukan punya kita. Ini aneh nih, kepo dan suka aneh-aneh kita ini. Nah ini sehat nih, lihat nih. Sehat tuh mudah kok. Jadi nanti kalau anak mau masuk sekolah, seleksinya ini. Ini objektif, nggak usah perlu pemeriksaan rumit-rumit. Lemas nggak? Kalau nyampe ke sekolah berarti nggak lemas. Cara ujinya ada. Jangan sampai drop off mobil itu di depan gerbang. Nah, siasati aja, drop off-nya jauh-jauh. Jadi biar dia jalan dulu itu. Kalau bisa jalan sampai ke gerbang berarti sehat, udah selesai. Kan cerdas dikit kita. Kemudian tolong nih, kalau anak mau masuk jangan ketukar ya. Di gerbang sekolah tuh langsung pakai termogan. Cuci tangan di dalam, bukan cuci tangan dulu. Karena kalau cuci tangan dulu suhu turun duluan itu. Nah, ini orang sering salah. Mall itu kenapa salah? Sengaja supaya orang masuk mall itu udah dingin semua memang. Karena pengen dia banyak yang masuk mall. Jadi kalau saya masuk mall itu selalu malah dimarah. Saya masuk mall langsung pengen di termogan. Dimarah oleh satpamnya. Pak, nggak boleh Pak, cuci tangan dulu. Oh, Pak, saya padahal mau ngomongin bodoh kalian deh. Kalau saya cuci tangan pasti dingin saya kan. Tapi apa boleh buat itu karena mall pengennya masuk semua. Kalau sekolah enggak. Di gerbang kita pakai termogan. Cut. Nah, ternyata suhunya, mohon maaf ya, jangan salah. Termogan itu suhunya 1 derajat lebih rendah dari aslinya. Jadi kalau termogan 37, anak suruh pulang. Karena suhunya 38 dia. Ya, yang boleh masuk sekolah maksimal 37,5. Ulangi 37,5. Jadi kalau anak suhunya 36,8 waktu di termogan suruh pulang. Berarti suhunya 37,8 dia. Itu. Jadi mudah gitu aja, nggak usah repot-repot gitu ya. Saya tuh seneng dari awal tuh. Abang tuh mendirikannya di Ciganjur dekat tempat guru saya itu, yaitu guru bangsa kita, Bapak Mbah Gus Dur kan. Jadi itu gitu aja kok repot. Nah, ini nggak usah repot-repot. Nafsu makan bagus. Ini saya bilang tadi, kalau anak-anak sudah sarapan, apalagi dikasih bekal, berarti nafsu makannya bagus. Itu cara seleksi. Cerdas dikit, nggak usah ditanya. Nak, nafsu makanmu kayak mana? Bagus Bu Guru, ya bisa bohong dia. Tapi tanya aja, udah sarapan belum? Sudah. Nambah Bu Guru, ya sudah lah, nafsu makan bagus berarti ini sehat ya. Terus tidur bisa bagus. Sudah. Yang lain ini kira-kira. Oke, next sedikit lagi. Akhlak adalah perilaku yang otomatis. Ini otomatis sudah jadi kebiasaan. Didasari iman. Pelan-pelan saya sampaikan. Didasari iman. Kalau yang didasari akal namanya etika. Didasari budaya namanya moral. Kalau orang berakhlak dua-duanya udah tercakup. Tapi tidak sebaliknya. Nah, maka udah selesailah akhlak. Dan akhlak ini penyempurna talents. Tadi Nueva juga kita sekolah alam di mana-mana pun ya, itu dalam rangka untuk kalau kata Pak Nadiem Makarim dalam dokumen untuk pendidikan sampai tahun 2035 itu adalah find the talents of your children. Ya, temukan talents anak-anakmu itu, kemudian assist, bantu mereka untuk mencapai itu. Ini ya, kemudian setelah itu baru kamu lepaskan, melejit pasti mereka. Tapi itu belum cukup, harus dibingkai oleh akhlak, itu ceritanya. Dan seperti apa ini, maka daya juang anak-anak ini harus sampai kepada level agility. Ini di dokumen Kementerian Pendidikan, Pak Nadiem juga menuliskan ini, agility. Yang bisa hidup di masa mendatang ini dari sekarang adalah zaman disruptif ini yang punya agility. Perhatikan kalimatnya itu mental yang sudah ditempa. Kalau kita di depan komputer nggak akan tertempa kita. Tertempanya harus dimarahin guru, ketemu kawan, bertengkar, berantem. Itu kira-kira begitu, itu ditempa. Kemudian lincah, tetap bisa belajar, berkarya di situasi apapun. Adaptif. Jadi agility itu terjemahnya lebih tepatnya lincah dan adaptif. Luar biasa itu. Nah, ini terakhir adalah ini udah sangat jelas ini dari Dr. Hexman, ini risetnya tentang human capital investment itu terlambat kalau kita lewat umur 18. Setelah masa sekolah lewat ini, nangis kita. Saya tadi pagi diskusi setelah sholat subuh dengan teman-teman itu
itu nangis banyak mereka juga. Saya juga ikut nangis. Kenapa? Kalau kita lihat persentase, setelah usia 18 tahun, anak-anak kita itu tinggal 20% saja kemungkinan bisa direparasi. Ya, atau direstorasi. 80%-nya sudah terbentuk sesuatu. Kalau ini gagal di sini, ya gagal lah. Makanya sekarang ini anak-anak nggak masuk segala macam ini, pikirkanlah 20 tahun lagi, 2040, kita nggak tercapai Indonesia emas. Saya kok curiga, mohon maaf, saya bukan orang yang suka paranoid. Tapi saya curiga, Presiden SBY mengatakan Indonesia emas 2040. Ya. Kemudian dilanjutkan sekarang ini Menteri Nadiem juga udah mengatakan 2035 bahkan. Tapi intinya itu nggak akan tercapai karena 2040 diharapkan 35% penduduk Indonesia adalah muda dan produktif dan bahagia. Tapi kalau sekarang ini 2040 dengan produk yang nggak sekolah sekarang ini akan jadi generasi yang melempem. Yang kata Rasulullah itu akan jadi bancaan, jadi makanan orang banyak. Gitu. Jadi konsumen yang mohon maaf, ya kita jangan ikuti. Jepang sudah dalam keadaan stop pertumbuhan penduduk, udah sedih. China juga begitu, one family one child, itu juga udah kacau dia. Ya, jadi itu yang dekat-dekat sini aja, apalagi Eropa itu sudah jomplang, Amerika udah jomplang. Nah kalau kita ikut-ikutan mereka, ya. Tapi saya senang ini dengan banyaknya COVID ini. Contoh di Sumatera Selatan ada satu SMA itu karena online-nya nggak bisa di daerah kurang kurang sinyal segala macam, akhirnya anak-anak SMA-nya pada menikah itu kan. Satu sekolah tuh lebih dari 25 orang menikah. Wah, mantap saya bilang. Ya sudah itulah kerjaannya. Ngapain dia nunggu kapan 3 tahun lagi online, nikah aja lah, ada hasil kan kira-kira begitu. Itu contoh saja kira-kira. Oke. Terima kasih. Mohon maaf agak sedikit panjang, saya kembalikan pada Bu Caca. Terima kasih. Ya, Insya Allah, Prof. Agak bombastis buat sebagian orang yang nggak terlalu kenal Profesor Yuwono, tapi insya Allah sih dari semua peserta kayaknya kenal nih. Jadi makin disemangati untuk coba serius melihat apakah situasi pembelajaran kita saat ini memungkinkan dilaksanakan segera atau memang masih banyak yang mesti ditunggu gitu ya, Prof. Ya, saya nggak tahu bagaimana penyelenggara sekolah gitu ya. Setiap orang bisa jadi sesuai dengan tadi yang Profesor sampaikan gitu, di wilayah Sumatera Selatan ya pucuk pimpinan Satgas COVID ada di Profesor Yuwono, penyelenggara pendidikannya juga ada di Profesor Yuwono. Jadi mau nanya kemana ya, nanyalah sama Profesor Yuwono begitu ya. Nah misalnya ada sekolah-sekolah lain yang bisa jadi belum tentu itu bisa seperti itu gitu ya, melaksanakan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tadi ini ada banyak pertanyaan, Prof. Jadi saya coba rangkum dulu beberapa yang agak sesuai dengan apa yang Profesor sampaikan tadi. Profesor mengatakan bahwa salah satu mengurangi pandemik ini adalah mengurangi pergerakan. Mungkin aktivitas dinas tadi yang disampaikan ya, Prof. Dinas, kemudian tugas luar kota dan interaksi-interaksi yang keluar dari wilayah sebenarnya ya. Jadi, nah kalau misalnya sekolah ini kita tetap buka gitu, sementara hal tersebut tadi perlu juga diantisipasi. Nah itu seperti apa ya, Prof? Jadi misalnya saya ada di wilayah Jakarta nih, Prof. Darurat, bukan darurat, statusnya merah gitu misalnya ya. Saya di Depok sih persisnya gitu ya. Warnanya statusnya merah, sehingga diinformasikan oleh wali kota untuk sekolah itu tidak diizinkan untuk buka gitu misalnya. Kita punya sebenarnya tadi ya seperti yang Profesor Yuwono sampaikan dengan latar belakang latar belakang pemandangan ke khas sekolah alam gitu yang lahannya luas, mungkin bisa gandeng hutan bahkan gitu ya di wilayah-wilayah tertentu. Tetapi mungkin dengan himbauan ini pemerintah daerah ingin mengurangi kemacetan, kepadatan, interaksi orang di wilayah-wilayah yang memang ya apabila harus menggunakan kendaraan umum dan sebagainya begitu ya, Prof. Jadi artinya interaksi orang tetap banyak ketika sekolah itu buka. Kemudian juga terkait dengan guru gitu ya. Guru kalau misalnya di wilayah tertentu bisa jadi harus mobilitas dari lokasi lain. Misalnya yang ngajar di Jakarta bisa jadi guru dari Bogor gitu ya, Prof. Jadi guru pun mungkin perlu dipertimbangkan. Nah ini yang beberapa yang masuk, gimana nih catatannya kalau kita mau tetap menyelenggarakan sekolah tatap muka gitu ya,
sekolah tatap muka tetap diselenggarakan, gurunya tadi kan data anak yang saya sampaikan di awal, saya yang Profesor sudah jawab itu ya, anak itu aman gitu ya, anak aman. Berarti fasilitatornya mungkin gurunya dan sebagainya itu juga mesti dinyatakan aman dulu. Ya, kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan, ada dua Prof yang urgent, untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak yang sampai usia berapa yang aman gitu tadi, dan yang mana yang akhirnya bisa disampaikan, dihimbau untuk menjaga interaksi dan sebagainya. Ada anak-anak yang anak-anak yang sudah divaksin TBC sejak bayi misalnya. Apakah perlu divaksin lagi, karena mengingat kalau TBC itu kan menyerangnya ke paru-paru ya, Prof. Nah, ini kan juga cukup berbahaya kalau memang dengan kondisi yang seperti sekarang. Dan saya sepakat di sekolah dan banyak sekolah alam terutama itu udah pasti cukup gerak gitu ya. Aktivitasnya kan memang aktif gitu ya. Tinggal nambah cukup makan dan berpikiran positif, itu tadi kuncinya dari Profesor. Nah, itu mungkin dua pertanyaan awal yang bisa Profesor lanjutkan nih paparannya. Baik, pelan-pelan. Saya sampaikan satu adalah tolong untuk masuk sekolah ini ukur visibility, kemampuan laksanaan. Ini diukur dari syuro atau musyawarah. Benar-benar, jadi bukan keputusan dari pemerintah daerah, dinas atau apa, tapi betul-betul syuro, musyawarah dari orang tua dan sekolah. Kita visibelnya apa? Misalnya contoh misalnya anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu bisa digilir. Senin 1 sampai 3. Kemudian Selasa dia libur. Begitu. Coba itu namanya visible. Sampaikan gitu aja, itu satu. Yang kedua, saya kasih komentar dulu. Zonasi daerah itu sekarang nggak usah lagi. Menteri Nadiem mengatakan there is no color of provinsi atau daerah-daerah ini. Jadi mau colornya hitam sekalipun tergantung pemerintah daerah, karena memang warna itu, mohon maaf, saya juga protes ini sama Kementerian Kesehatan. Yang menentukan warna itu ada di meja di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said itu tuh. Dia nggak ngelihat. Contoh baru-baru ini Palembang disebut zona merah. Itu kayak tendensi banget. Padahal di Palembang that's okay, no problem. Orang makan pempek biasa aja. Orang keliling-keliling biasa aja. Kenapa zona merah? Sampai dibantah oleh kepala dinas. Ini kami kok nggak tahu kok dimerahkan di sini, ya sudahlah, yang merahkan Jakarta, nggak di sini juga orangnya. Jadi yang kedua, tolong camkan bahasa kita, jangan ini banget ya, jangan tanda kutip itu, kita taat sama pemerintah, tapi jangan dikit-dikit lapor gitu ya. Misalnya dikit-dikit kita baru mau buka sekolah, Pak saya mau buka sekolah, ya udah buka aja kira-kira gitu ya. Artinya nggak ada sanksinya kok. Saya lihat aturannya. Contoh misalnya orang meninggal dengan COVID positif, itu boleh kok dimakamkan di tempat pemakaman sendiri. Kan memakamkan dengan mengelola jenazah beda. Cuman masyarakat sudah ketakutan duluan, semua harus dimakamkan di mana tuh? Di Jakarta atau di Jabodetabek gitu. Nah, kemudian tolong camkan yang ketiga, zonasi itu sekarang adalah 12 daerah berbahaya. Jadi Bu Caci tadi pertanyaannya, seluruh Jawa dan Bali itu masuk kelompok 12 provinsi berbahaya. Jadi artinya kalau orang mobilitas dari Bogor ke Depok, tolong camkan. Ini pemahamannya harus besar. Jadi yang beda kalau saya dari Palembang ke Jakarta. Saya waktu hari 3 minggu yang lalu saya dipanggil Menteri Erik, Menteri BUMN. Saya nolak. Tapi kata sekretarisnya harus datang, Prof. Nah, sudah, akhirnya saya datang. Saya sangat protektif saya datang. Acara jam 2 saya datang jam 2, kurang dikit. Nggak nginep, nggak pakai apa-apa. Karena saya tahu Jakarta daerah yang 12 berbahaya di Indonesia. Sumatera Selatan enggak, maka saya pulang. Sampai di Palembang saya ditelepon, Prof, di antara yang berkumpul sama menteri kemarin termasuk Prof ada yang positif kami. Jadi Prof harus isolasi 1 minggu. Isolasilah saya 1 minggu. Korban yang ada di Jakarta ini. Jadi intinya
mobilitas itu adalah di luar daerah provinsi. Saya sampaikan, di Sumatera ada 3 daerah yang nggak bisa kita mobilitas tadi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Kalau di Jawa, seluruh Jawa, kemudian Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi Selatan, dan sekarang tambah satu lagi Papua. Nah itu daerah yang dianggap itu kita nggak usah masuk ke sana atau keluar dari sana. Nah yang ketiga ya, nanti untuk masalah anak-anak tadi termasuk gurunya, pastikan saja kalau sehat. Kalau sehat boleh, itu aja. Kalau sedang nggak sehat nggak usah. Itu pun sehat dipastikan dan diseleksi di gerbang. Nah, adapun nanti sudah masuk gerbang ke sekolah kita atur. Misalnya satu kelas tadinya 40 orang atau rata-rata kalau sekolah umum itu 30-an orang, itu buat separuhnya, jadi separuh cuman. Kemudian aktivitasnya lebih banyak lagi tadi itu keluar masuk ruangan. Dan kemudian airflow. Yang dimaksud space adalah airflow dan sinar matahari. Itu penting, itu sangat penting. Bahkan sekarang ini kami kalau rapat di Ikatan Dokter Indonesia IDI, itu rapat IDI itu ruangannya kami ber-AC, tadinya tutup. Sekarang pintu jendela kami buka. AC hidup nggak jadi masalah, tapi kita buka untuk itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu, insya Allah persiapannya. Tapi kata kuncinya adalah visible. Musyawarahkan aja, mana yang bisa. Jadi nggak usah, misalnya bisanya seminggu sekali, ya sudah seminggu sekali, nggak usah ngotot. Dan tolong memang kita kompromi ya, kita jangan orang yang hadap-hadapan sama lapor sama pemerintah, tetap lapor sama Diknas lapor ya. Bila perlu ajak itu Diknasnya datang, ayo Pak sini Pak, datang Pak, kita ngopi-ngopi gitu ya aja, gitu santai aja. Tuh. Ya Prof, begitu pertanyaan yang sesi 1 tadi tentang sekolah bagaimana bisa terwujud gitu ya untuk tatap muka, kemudian tadi ya dijawab dengan visibility kaitannya dengan rasio dan aktivitas peserta, anak didik dan fasilitator dipastikan sehat. Kemudian masalah zonasi tadi udah dijawab oleh Profesor, seluruh provinsi Jawa dan Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua termasuk 12 provinsi yang tidak baik ya, tidak boleh, tidak diizinkan kita berkunjung ke sana misalnya begitu. Saya sih masih menyebutnya tidak baik, Prof, karena pengen juga berkunjung. Gitu, Prof. Kemudian gini, Prof. Jadi namanya sekolah itu ada juga yang tetap mengadakan namanya separuh-separuh tadi ya, misalnya apa namanya bergantian gitu ya, Prof. Ada kadang-kadang aktivitas di dalam sekolah, tapi juga ada aktivitas berkunjung keluar sekolah. Nah, apakah menurut Profesor nih memungkinkan, misalnya dia magang atau dia beraktivitas nge-camp di tempat lain, di kota yang berbeda, tapi masih dalam satu provinsi tadi. Jadi mungkin tadi kalau misalnya Profesor pulang dari Jakarta, balik ke Sumatera Selatan, kemudian terdapat positif di Jakarta, berarti Profesor isolasi gitu ya. Nah, mungkin yang tadi diizinkan nggak ya, misalnya siswa-siswa sudah meng-create jadwal mereka magang di tempat lain gitu atau camp untuk meningkatkan kompetensi mereka di tempat lain, di provinsi lain atau di dalam provinsi sebenarnya, tapi di tempat yang berbeda dengan sekolah. Nah, kan berarti kalau menurut saya ya itu diizinkan menurut saya, tapi tinggal protokol kesehatannya seperti apa tuh, Prof? Oke, jadi intinya tadi itu pertanyaannya. Protokol utamanya adalah yang dibilang itu adalah technical engineering-nya, yaitu airflow dan sinar matahari, itu satu harus dipenuhi. Mau di mana aja itu dipenuhi dulu. Kemudian yang kedua adalah tentang kepadatan. Jadi bukan jaga jarak ya, sebenarnya bukan physical distancing, tapi adalah tentang kepadatan. Ya, jadi walaupun jaga jarak tapi padat ya resiko lah kira-kira begitu nih. Nah, tapi yang paling penting itu adalah kepadatan. Jadi bisa mau magang mau apa tuh ya, misalnya contoh misalnya di suatu tempat biasanya magang 10 orang. Sekarang mungkin dikurangi lah 5 orang aja gantian kira-kira begitu. Jadi silakan saja tetap untuk itu. Dan kemudian tolong camkan mau pergi kemanapun tempat yang dituju atau yang ada kegiatan, misalnya mau outing, mau magang, mau apa segala macam, tempat yang dituju pun tuh harus paham dengan kondisi ini. Nah, adapun yang masalah protokol 3M yang didengung-dengungkan tentang yang namanya masker, mencuci tangan dan apa namanya menjaga jarak, itu nggak usah diributkan lagi, sudah automatically aja lah.
Bawa aja maskernya itu. Perkara bahwa nanti kepake terus kemudian enggak ketahuan enggak kepake, pakai aja. Kira-kira itu aja, itu enggak jadi masalah. Asal yang pertama tadi sudah dipahami, dua tadi, yaitu yang punya tempat destinasi atau apapun itu tahu, yang kedua airflow dan sinar mataharinya bagus, kemudian space-nya tadi cukup. Sudah selesai. Itu. Ini kan. Terima kasih, Prof. Mungkin kira-kira ada lagi nggak ya? Pak Doni? Yang bertanya ke host, insya Allah cukup. Ada pertanyaan terkait dengan penyebaran melalui klaster keluarga, Prof. Nah, ini yang apa namanya, nampaknya mungkin tidak bisa langsung kita ketahui. Suara saya jelas? Jelas. Oh, jelas. Jadi kalau misalnya anak-anak pada saat itu dinyatakan sehat, guru sehat, sehingga aktivitas sekolah dilaksanakan, tetapi ada kemungkinan mereka menjadi apa namanya yang terkena dari dampak penyebaran dari keluarga atau lingkungan. Seperti sekarang misalnya tadi yang saya dengar nih hari ini, misalnya ayahnya kerja di pusat kota, kemudian pulang ternyata terindikasi positif gitu, langsung menyebar ke, tadi ya Profesor cerita barangnya 1 sampai 4 gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata itu tidak diketahui, kemudian ya qadarullah sih namanya ya, tetap bersekolah, kemudian menyebar gitu, kemungkinan seperti itu, antisipasi cepatnya ya cukup dengan tadi termogan di depan, kemudian suhu peningkatan naik, atau memang apa ya, Prof, yang lebih konkret gitu. Oke, baik. Jadi gini, tolong untuk klaster keluarga ini sudah confirm, saya sudah membahasnya termasuk di tingkat nasional. Klaster keluarga itu penyebabnya ada dua. Satu, karena keluarga itu atau anggota keluarga itu berpergian karena kepentingan rekreasi. Itu udah clear. Jadi rekreasi kemana pulang dia bawa itu satu. Yang kedua, karena tugas perjalanan dinas. Kemana dia bawa. Ya, keluarganya yang innocent, yang nggak ada kena apa-apa ini tadi, jadi terkena dari bapaknya. Oke. Nah, kemudian tolong dicamkan yang kedua, ciri bahwa itu menular ada gejala. Gejala COVID, tolong dicamkan cuma 2 yang utamanya dulu. 2, ini mudah ini. Sebelum gejala yang lain-lain, jangan melapor yang lain-lain. Kalau yang lain-lain udah pasti gejala. 2 ini, satu adalah badan terasa lemes. Ini semua orang bisa ngukur kok, bisa ngukur. Kan biasanya kita sekarang ini semangat, ya, saya masih semangat ini. Nah, ini udah terasa lemes, tadi Mbak boleh masuk sini aja kelihatannya sudah apa. Itu gejala satu utama. Yang kedua adalah nafsu makannya turun. Cirinya yang rame-rame di media itu, parosmia, anosmia, nggak bisa mencium lagi bau lotek, bau apa tuh, bau apa, cireng, bau apa tuh, nggak tercium lagi. Itu namanya nafsu makan turun, itu aja kira-kira. Nah, baru kemudian batuk, demam, sesak napas itu nantilah, itu cerita nanti. Jadi kalau orang tua misalnya dari dinas, misalnya dari misalnya tugasnya di Sudirman, jadi Jakarta, pulangnya ke Depok, sampai di rumah udah kelihatan lemes, yang dia sebenarnya udah tahu ini lemes nih. Orang tua harus cerdas nih. Nah, udah lemes begini dia harus isolasi dari keluarganya. Saya anjurkan contoh misalnya kalau saya ditanya wartawan, Prof, kalau orang Sumatera Selatan pergi ke Jakarta, pulang, apa yang harus dilakukan? Yang harus Anda lakukan adalah pengamatan selama maksimal 7 hari, minimal 3 hari. Anda ngamati ada nggak Anda punya gejala. Kalau Anda nggak punya gejala berarti Anda aman. Boleh kumpul sama keluarga. Kalau nggak jangan dulu. Kira-kira begitu ceritanya mudahnya. Nah, jadi itu real untuk ini. Nah, kemudian yang lain lagi tadi intinya ya, kalau sudah seperti itu ya, jangan, mohon maaf ya, jangan ngotot kita mau, makanya pulang ke rumah itu kan kalau bahasa kita, mohon maaf ini saya sampaikan bahasa Nabi Muhammad, masuk rumah itu baca kulhu. Baca kulhu baru assalamualaikum, ada nggak ada orang. Itu proteksi pertama. Itu menunjukkan bahwa bukan masuk rumah tuh langsung bercampur ngomong-ngomong itu, tapi enggak, baca kulhu dulu, assalamualaikum, membersihkan badan dulu, nah baru itu. Nah itu juga satu hal yang mudah untuk kita lakukan, bisa mencegah klaster ini tadi. Ya.
Terima kasih. Ya, makasih Prof. Nih pertanyaan nambah terus. Tadi Profesor menyebutkan yang sudah saya simpulkan juga 12 provinsi yang ini ya, yang apa tuh tadi? Yang tidak layak, yang masuk dalam klausul. Nah, kalau misalnya mereka ada di provinsi itu, sekolah masih tetap bisa jalan kan, Prof? Di provinsi tersebut? Masih bisa. Ya, masih ya? Artinya masih bisa. sekolahnya, mohon maaf ya. Ini bentar. Jadi intinya jangan sekolah masih jalan, tapi jangan ngundang orang dari luar, kira-kira gitu aja. Ya. Dan tidak keluar juga gitu ya, Prof? Iya, dan tidak keluar, itu aja dulu. Gitu. Ya, itu dulu. Jadi, tapi mungkin tadi dibicarakan dengan orang dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin ini terakhir nih yang masuk ke saya. Kalau misal kan ada penanganan COVID yang saat ini agak menghebohkan juga ya prosesnya sih. Jadi misalnya begitu ada terindikasi positif, kemudian 3T dilaksanakan. Tracing, treatment, dan testing. Nah, kalau misalnya nggak ketemu nih misalnya ketika tracing, kemana aja dia selama dia masuk sekolah, misalnya dia udah tatap muka gitu ya, Prof. Kemudian tidak bisa ketemu nih sampai mana aja prosesnya gitu dari 3T tadi, otomatis apakah tatap muka diberhentikan terlebih dahulu 1 pekan, kemudian biasanya desinfektan dan sebagainya, sekolah bisa dilaksanakan lagi. Cukup demikian, Prof? Oke, jadi gini. Nggak lapor, ini saya nggak lapor. Ya, oke. Jadi gini, tolong camkan. Ini satu, saya lihat ya, ini memang guncangan besarnya setiap ujian itu kata Allah minal khauf. Rasa takut dulu. Rasa takut dalam bahasa biologi, dalam bahasa kedokteran akan menutup alam bawah sadar. Jadi orang yang ketakutan itu akan keluar logika yang amburadul. Nggak ada logika sebenarnya kira-kira. Jadi saya kasih contoh. Ada sekolah dilakukan rapid test. Ada reaktif. Kemudian sekolah itu diberhentikan. Dari mana itu logikanya? Tadi saya sudah sampaikan. Rapid test itu nggak ada apa-apanya. Belak-belakan saya. Memang ditulis di Kementerian Kesehatan. Rapid test, antigen, sensitivitas 80%. Itu membodohi orang itu. Sensitif itu kan berarti kalau senggolan sama yang misalnya gini, sensitif terhadap manusia. Jadi semua manusia terdeteksi dong, ya kira-kira begitu. Itu namanya sensitif. Tapi kan sasarannya bukan manusia yang ini, tapi yang itu, yang apa, kira-kira begitu. Oke. Jadi intinya ini. Nah, jadi saya jawab itu yang tentang pertanyaan ini tadi. Tolong nggak, ini hampir lupa saya. Nanti kalau sekolah mau tatap muka, tolong kerjasama sekolah itu sama rumah sakit yang punya PCR. Saya hampir lupa. Alhamdulillah nih Bu Caca nanya ini, jadi saya ingat. Tolong kerjasama, karena kalau di Sekolah Alam Palembang, karena saya direktur rumah sakit Busri dan saya punya PCR, ya saya langsung. Intinya gini, kalau ada keluhan gejala apapun, langsung periksa PCR. Nggak ada masalah rapid-rapidan. Oke, ingat. Jadi kalau diperiksa PCR betul-betul negatif, ya sudah selesai urusannya. Tapi kalau diperiksa PCR negatif tapi dia ada gejala, tetap aja jangan masuk dulu, kira-kira begitu. Tapi kalau dia diperiksa PCR kemudian nggak ada gejala dan negatif, ya boleh masuk, kira-kira gitu. Jadi kata kuncinya di situ tadi. Nah, kalau sekolah itu mau, mohon maaf, mau di stop atau segala macam itu, ini kan kesalahannya. Yang bukan di stop, yang positif dikeluarkan. Ini kan aneh. Loh, kalau di stop berarti kan orang yang di sini masuk ke tempat lain, aneh. Jadi kalau misalnya ada yang positif di sekolah itu, yang positif itu aja dikeluarkan, jangan masuk dulu. Berapa lama tadi saya sampaikan kalau mau aman 17 hari, mau aman 17 hari kalau mau aman, kira-kira begitu. Oke. Nah kemudian kita semua ini ya, insya Allah kalau misalnya di luar jangkauan ternyata di tracing apa segala macam itu nggak ada, ya sudah, jangan terlalu mencari-cari lah ya. Yang jangkauan aja lah gitu. Jangan pikirin, kalau bahasa saya agak lucu tapi insya Allah ini bisa jadi prinsip. Ya, kita mikirin COVID nggak mikirin kita, itu ceritanya. Itu. Demikian. Iya. Semua pertanyaan insya Allah yang sudah masuk sudah dijawab, dan semoga Bapak Ibu pengelola sekolah ataupun orang tua ini yang hadir pada hari ini mendapatkan tambahan ilmu ya terkait dengan pandemi COVID ini. Kita mungkin
sebelumnya terlalu cemas gitu kalau terhadap COVID yang nggak jelas ini ada di mana. Bisa jadi sebelah saya ada, depan saya ada, dan semua tempat aktivitas kita bisa jadi ada, sehingga kita bisa jadi nggak kemana-mana gitu, Prof. Gitu. Tapi dengan penjelasan ini kita punya sikap ya. Kita tetap beraktivitas, justru kita tetap keluar rumah dan berjemur mungkin ya, lebih tepatnya beraktivitas aktif gitu dengan sinar matahari yang cukup gitu, justru malah memberikan kesehatan yang cukup buat kita semua insya Allah. Ya begitu mungkin paparan dari Profesor, jazakumullah khairan. Nah setelah ini kita mau dengar inovasi dari Bang Lendo. Dari semua paparan Profesor tadi menunjukkan sebenarnya aktivitas bersekolah itu bermain gitu ya Prof? Ya. Bermain yang dilakukan dengan ide inovasi dari Bang Lendo ini, bermain bersama sekolah, bermain dengan keluarga atau bagaimana gitu ya, dan dikelola oleh siapa gitu. Ya mungkin sebelum masuk ke sesi Bang Lendo, Profesor, kita tunggu closing statement-nya dari apa yang tadi disampaikan dan menjadi pengingat buat kita semua. Terima kasih Prof. Silakan. Oke, baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang paling penting kalimat di Al-Quran, alladzina yattabi'una qawla wa yattabi'una ma ahsana, yaitu orang-orang yang mendengarkan berbagai informasi dan dia ambil yang terbaik. Jadi tentu saja informasi yang dari saya tadi semuanya belum tentu hal yang terbaik. Maka ambillah yang terbaik, karena kata kuncinya bukan di kemampuan, tadi kemauan. Jadi setelah ambil mana yang terbaik, mana yang cocok dengan kita, ambil dengan kemauan yang baik, maka musyawarahkan, insya Allah. Dan pesan saya yang kedua, closing statement berikutnya adalah, ya, ini pandemi ini fatalitasnya hanya maksimal 3%. Artinya ini semacam peringatan Allah dalam bentuk cuman mencubit pipi. Kalau Allah ingin memusnahkan manusia atau distinctions misalnya, ingin memusnahkan, tentu yang diutus bukanlah COVID, tapi diutus adalah misalnya Ebola, antraks, HIV, atau yang lain-lainnya. Tapi yang diutus ini. Ini artinya apa? Kita diberi kemampuan 97% untuk sadar. Kalau dalam bahasa statistik itu ada grafik yang namanya distribusi normal. Itu kita bahkan dikasih kesempatan 2,5% di kiri, 2,5% di kanan. Cukup 90% sadar aja, 95% saja udah bagus. Ya. Nah ini kita dikasih 97%. Harapan saya kita semua bisa menjadi rendah hati dan menerima apa yang baik, apa yang terbaik yang bisa kita pakai. Demikian. Ya, terima kasih Prof. Yuwono. Kita masuk ke yang berikutnya dari Bang Lendo. Sebelumnya saya perlu mengenalkan, salah. Sebenarnya saya tidak perlu lagi mengenalkan, gitu. Ya, Bang Lendo yang sudah banyak memberikan kita pembelajaran, gitu ya, terkait dengan kesekolah alaman dan juga ide-ide inovasi yang beliau sampaikan dari pembelajaran dengan minat, gitu. Kemudian yang tadi juga di awal, yang mengikuti dari awal ada sesi pembelajaran digital, gitu ya, Bang. Nah, kita tunggu nih dari Bang Lendo bagaimana cerita ide inovasinya di masa pandemi. Tafadhol. Bang, Mike. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Jadi melanjutkan gagasan brilian dari Prof. Yuwono, ya, bagaimana kita bersyukur terhadap 97% yang Allah berikan dalam bentuk kemudahan. Jadi dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kalau menurut Profesor Yuwono itu kemudahannya besar sekali, 97%. Nah, kami membuat semacam pedoman pembukaan sekolah ya, tatap muka sampai hari ini alhamdulillah kami sejak pandemi itu sampai hari ini masih tetap tatap muka walaupun
tidak setiap hari gitu ya, bergantian. Itu pun sebelum kami melakukan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kami berkonsultasi dengan Prof. Yono waktu itu ya, berkali-kali, karena saya hanya percaya Prof. Yono waktu itu, yang lain saya nggak tahu dan saya nggak percaya gitu. Dan saya harus mendapatkan info dari ahlinya, dari maestronya, sehingga saya berani melakukan sebuah upaya pembelajaran tatap muka. Kenapa saya meyakini Pak Profesor Yono itu sebagai ahlinya? The future medical itu adalah based on DNA. Jadi semua upaya pencegahan, pengobatan itu basisnya DNA. Dan beliau itu PhD-nya DNA, jadi saya yakin betul lah, bismillah pokoknya jalan gitu ya. Dan itulah yang membuat Prof. Yono itu sangat yakin dengan gagasan pembelajaran tatap muka, karena beliau punya ilmu yang Allah berikan. Nah, saya hanya ingin membahas tentang kemudahan yang Allah berikan. Jadi intinya adalah kita semua dipaksa oleh pemerintah, oleh dunia dan sebagainya, WHO, untuk belajar dari rumah. Kalau kita belajar dari rumah, satu-satunya guru kita adalah orang tua. Karena guru sekolah kita tidak bisa datang ke rumah kita setiap hari. Nah, ini yang disebut dengan kembali ke sunnahnya. Karena guru utama dan guru pertama bagi anak-anak itu adalah orang tua. Itu kenapa kami langsung membuat sebuah inovasi yang namanya belajar bersama keluarga. Kenapa? Karena sejatinya memang kita harus belajar bersama keluarga. Manfaatnya luar biasa. Sejak pandemi COVID, abang tuh jadi bisa masak, bisa segala macam yang dulunya disuruh orang, sekarang bisa sendiri gitu. Terus anak-anak bisa bersihin kamar sendiri, bisa bantu orang tua. Jadi keakraban keluarga tuh luar biasa memang. Masya Allah, itu yang mungkin cara Allah memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita dipaksa untuk belajar bersama keluarga, kemudian kita dipaksa untuk belajar life skill, belajar bagaimana mengelola rumah tangga. Nah, ini kita coba tampilkan dalam sebuah film. Mungkin Pak Doni bisa setel film kita itu gimana sih sebetulnya inovasi belajar bersama keluarga.
Ya, itu sebuah film dari orang tua murid School of Universe SD 5. Gitu ya. Jadi orang tuanya bersyukur sekali bisa menerapkan metode belajar bersama keluarga. Gitu ya. Jadi si orang tua bisa lebih dekat dengan anaknya, langsung mendidik akhlaknya, dan bisa berbisnis bareng sama anaknya gitu ya. Itu hal-hal yang mungkin kalau kita hanya sekolah saja tidak bisa dilakukan. Saya melihat bahwa pandemi COVID ini sebetulnya sebuah berkah yang luar biasa bagi sekolah alam tentu ya, karena kami harus berinovasi dan ternyata justru pada saat pandemi COVID ini kita bisa menjalankan sunnahnya tuh lebih maksimal gitu ya. Karena peran orang tua menjadi guru utama itu jadi bisa dijalankan gitu ya. Dan ini yang sebetulnya paling penting yang harus kita pikirkan ke depannya, bagaimana prinsip belajar bersama keluarga, kemudian pembelajaran jarak jauh ya, kemudian lesson plan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga, itu bisa kita kembangkan dan bisa membuat pendidikan Indonesia itu jadi yang terbaik di dunia gitu ya. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnahnya gitu. Ada beberapa orang tua yang sama pengamat mengatakan, ya kalau orang tuanya pinter mungkin bisa membawa pinter anaknya. Kalau orang tuanya miskin, nggak punya pengetahuan, bagaimana bisa memberi pelajaran kepada anak-anaknya? Itu kan pertanyaan yang basic gitu ya. Padahal kalau kita mau jujur, orang-orang sukses, orang-orang terbaik itu lahir dari keluarga miskin. Yang tidak punya pengetahuan orang tuanya, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tapi dia punya akhlak yang mulia. Jadi orang tua miskin itu yang dia transfer itu adalah akhlak. Dan itulah yang membuat anak-anaknya yang walaupun miskin dia bisa bangkit dan menjadi yang terbaik. Nah itu sebetulnya filosofi sekolah alam sekali. Kenapa? Karena sekolah alam itu pilar kurikulum akhlaknya itu 80%. Jadi kita fokus di akhlak. Jadi sebetulnya dengan adanya pandemi ini kita diberi kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Nah, kalau mau lihat seperti apa sih detail ya, lesson plan ya yang bisa kita lakukan dengan konsep belajar bersama keluarga, mungkin bisa dilihat Pak Doni ininya, PowerPoint-nya ya. Ya, jadi konsep dasar belajar bersama keluarga itu yang paling penting adalah melakukan pembiasaan dengan keteladanan orang tua. Ya. Kemudian banyak yang dipelajari ya. Jadi tidak hanya ilmu akademik di sekolah, tapi dia belajar masak, dia belajar mencuci, dia belajar membersihkan rumah, belajar segala macam tentang bagaimana mengelola rumah tangga. Kenapa? Karena pada akhirnya semua kita harus berumah tangga. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan belajar bersama keluarga, ya kata Pak Profesor, umur 15 tahun pun bisa nikah karena sudah biasa gitu ya, mengurus rumah gitu. Kemudian menggunakan peralatan yang ada di sekitar kita. Ini kayak MacGyver, kan khas sekolah alam tuh kita pakai apa yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang ini yang sebetulnya membuat semua orang tua ya dan anak-anak stres, memindahkan aktivitas ke rumah. Jadi tugas-tugas sekolahnya dikerjakan di rumah, padahal tidak boleh begitu. Kita harus mendesain lesson plan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Itu yang justru harus menjadi kreativitas dari semua sekolah. Sehingga apa? Keluarga itu tetap bahagia, mereka tetap dapat life skill maupun knowledge yang cukup. Nah, itu seni yang harus dilakukan oleh setiap guru maupun sekolah. Jadi kita seperti konsultan perencanaan lesson plan bagi keluarga. Jadi semua lesson plan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, tidak bisa semuanya sama.
Karena ada orang tua yang bekerja di kantor, di rumah sakit, ada yang bertani, petambak, pedagang gitu. Jadi itu harus disesuaikan. Kemudian yang paling penting, anak-anak itu bisa kita dampingi bisnisnya sesuai minat dan bakat. Nah, seperti tadi Kidung itu bakatnya adalah apa namanya kuliner, jadi dia bikinnya kue. Nah ini contoh aplikasi bagaimana sih sehari-hari. Ini ada Ani, 8 tahun, 3 SD, minatnya drawing, ya, terus sifatnya tekun dan teliti. Ana, 7 tahun, 2 SD, dia senang dengan binatang, dia sangat mampu berkomunikasi dengan binatang, sifatnya supel dan ceria, ya. Terus ini aktivitas pagi. Jadi bayangkan untuk memberikan pembentukan akhlak itu kan perlu dilakukan dengan teladan dan dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau anak-anak setiap pagi bangun langsung sholat subuh itu bagus sekali untuk pembentukan akhlak. Sehingga mereka terbiasa bangun pagi, disiplin waktu, melaksanakan ibadah sholat, aplikasi doa bangun tidur. Ini sesuatu yang luar biasa bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Ya, terus kemudian jam 6 mereka diajarkan bagaimana mengelola rumah dengan baik, matikan lampu, buka gorden, memberi makan hewan peliharaan, membersihkan kandang, bermain dengan hewan, apapun yang anak-anak sukai itu kita dorong ya. Sehingga mereka merasa bahagia belajar bersama keluarga. Di situ mereka bisa belajar disiplin waktu, melaksanakan amanah, menjaga kebersihan, mengetahui kebutuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, jadi mereka tahu tentang sains bagaimana memelihara pet gitu ya. Ya, terus kemudian jam 8 mereka diajarkan membereskan kamar, tempat tidur, mandi, sarapan, sholat duha. Itu kan sesuatu yang luar biasa untuk pembentukan akhlak. Itu belajar disiplin waktu, amanah, kebersihan, kemudian belajar tentang gizi seimbang gitu ya, yang sampai hari ini belum ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Ya, terus kemudian jam 10 kita kasih mereka free play gitu, karena di sekolah alam tuh ada yang namanya free play. Mereka boleh main apa saja sesuai dengan passion mereka. Macam-macam, ada yang bikin cincau, ada yang main apa namanya sepak bola atau apa, tapi intinya mereka dari permainan itu bisa belajar apa saja, bisa belajar berhitung, pengelompokan, teamwork, mengikuti instruksi sederhana, ya. Terus, nah siang ini sholat zuhur, makan siang, rehat siang gitu ya. Tentu karena di sekolah alam itu ada yang namanya kewajiban membaca setiap hari, mereka harus baca buku apa saja yang mereka suka baca. Nah, kemudian free play lagi. Ya, terus aktivitas sore membantu pekerjaan rumah orang tuanya, apakah membersihkan motor, macam-macam, mobil atau motong rumput atau semua hal yang bisa membantu orang tua. Itu sesuatu yang penting gitu ya, karena mereka sedang belajar bersama keluarga. Ya, terus sore ini mereka tentu akan menjadi waktu yang paling menyenangkan karena bisa masak bareng dengan orang tua gitu ya. Jadi mereka akan terbiasa memasak sendiri dan menikmati hasil masakannya. Ya. Terus, nah aktivitas malam tentu kita harus mendekatkan diri dengan Allah gitu ya. Sholat maghrib, tahsin, tahfiz ya. Terus melakukan aktivitas yang kita sukai, ya menulis atau membaca atau menggambar dan sebagainya. Tapi lebih kepada kita fokus mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Ya, terus setelah sholat isya dan anak-anak boleh nonton ya,
atau orang tua pengen storytelling supaya anak-anak itu punya ilmu yang lebih banyak dan membiasakan untuk membaca gitu. Nah, setelah itu siap-siap untuk besok lagi sholat subuh gitu. Ini sesuatu yang sederhana, tapi kalau itu dilakukan selama pandemi, anggap saja 3,5 tahun, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang terbaik di luar dugaan orang-orang di seluruh dunia. Gitu. Kenapa? Karena di negara-negara lain tidak bisa seperti ini. Mereka tidak mengenal sholat, tidak pernah mengenal mendekatkan diri sama orang tua, dan seterusnya. Paling-paling yang mereka dapat kemandirian. Itu saja sih mungkin yang bisa Abang sampaikan. Mudah-mudahan keyakinan kita untuk menjalankan pembelajaran tatap muka seperti yang Prof. Yono sarankan gitu ya, dan kami amini dan kami jalankan gitu. Tetapi kita juga harus mengoptimalkan belajar bersama keluarga sehingga kita mendapat sebuah kesempurnaan. Karena Allah menginginkan seperti itu ya dengan adanya pandemi ini. Istilahnya kalau bahasa saya itu Allah memaksa kita kembali ke sunnahnya. Itu saja mungkin, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan apa yang dipaparkan oleh Bang Lindo, konseptor sekolah alam, justru memberikan gambaran kepada kita bahwa ide-ide terkait dengan inovasi dalam pendidikan, walaupun di masa pandemi terus bisa kita terima gitu ya. Dan kita masih tetap dapat mengawal pencapaian akhlak anak-anak, siswa kita dengan tetap mengikuti dan beradaptasi dalam situasi pandemi saat ini. Dari paparan tadi, misalnya kita lihat ya, aktivitas yang pembelajaran, aktivitas berkebun, aktivitas ibadah, dan seterusnya, itu juga adalah pendidikan yang mungkin bisa kita laksanakan, pembelajaran yang bisa kita laksanakan sekarang gitu ya, sehingga kita bisa tetap yakin pembelajaran yang kita siapkan menjadi yang terbaik bagi anak-anak saat ini. Ada pantunnya dikit nih. Lihat emak bengong terdiam, dengar berita belum boleh sekolah. Jangan risau, jangan galau, di rumah juga alam. Jadi bisa ingatkan kita menjadi khalifah. Ya, anak-anak adalah yang kita siapkan buat mereka, pembelajaran adalah pembelajaran yang terbaik, menjadikan mereka mencapai khalifah tadi. Nah, kalau di kami Bang, di Sekolah Alam Indonesia itu kita sebutnya HBL, Home Based Learning. Berkunjung ke rumah Abah, depan pintu pencet bel. Nggak bisa sekolah, solusinya HBL. Gitu. Home based learning, jadi learning, pembelajaran yang berbasis rumah. Kalau dengan Abang tadi bilang, belajar bersama keluarga gitu ya Bang. Yang dirumuskan oleh pembiasaan melalui keteladanan orang tua, banyak ilmu juga yang bisa dicapai, menggunakan metode MacGyver ya, menggunakan peralatan yang mudah diperoleh gitu ya. Jadi nggak usah terlalu gimana gitu ya. Tapi intinya adalah mendesain lesson plan sesuai dengan kebutuhan siswa, anak-anak kita, kebutuhan keluarga, dan proses pendampingan oleh fasilitator terhadap bisnisnya dan pencapaiannya sesuai minat dan bakat. Itu beberapa yang bisa saya simpulkan. Kita lihat banyak pertanyaan nih Bang ternyata. Pertanyaan pertama, apakah materi-materi dari Profesor Yono dan Bang Lendo bisa di-share? Ya, kita jawab insya Allah bisa ya. Mudah-mudahan nih saya nggak pakai nanya kayaknya. Kemudian buat para peserta dimohon dengan sangat, karena ini adalah forum bebas, tapi kita tetap mencoba tetap rapih gitu ya. Mohon mengisi buku tamu, berkenan mengisi buku tamu lewat link yang disampaikan. Ya, karena memang apa yang disampaikan oleh Profesor Yono dan Bang Lendo adalah hasil pemikiran mereka dan experience mereka dengan aktivitas keseharian gitu ya, baik itu Profesor Yono dan Bang Lendo. Kemudian sudah ya, ada pertanyaan, kalau mau nanya di chat aja, karena memang kita lebih ini waktunya bisa dipercepat gitu. Kelihatannya Silahkan. untuk Bang Lendo tidak ada pertanyaan ini, Bu Caca. Saya lah nanya gitu boleh, tapi moderator ya nanti kebanyakan ruang. Pertanyaan,
ada bukan pertanyaan Bang, masukan. Ya. Keren Abang, mantap. Jadi tidak putus bukan tidak putus, justru masih banyak kreativitasnya dengan suasana pandemi. Akhirnya kita semua sekolah bisa melakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi terhadap semua yang tadi dipaparkan oleh Bang Lindo. Jadi tidak terkait dengan pandemi seperti yang disampaikan oleh Profesor Yono, kita masih bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan visibility dan tadi yang sudah disampaikan oleh Profesor Yono. Saya sebagai moderator mohon maaf tidak semua pertanyaan ternyata bisa dirangkum, kemudian yang raise hand mohon maaf karena itu pasti akan panjang cerita dulu sekolahnya begitu ya. Jadi kalau memang mau singkat, tapi silakan masih boleh diizinkan chatnya ke Pak Doni ya. Pak Doni kan narahubung kita, itu masih bisa disampaikan kalau masih ada pertanyaan. Berhubung waktu sudah lewat 30 menit dari yang disiapkan, Profesor Yono alhamdulillah bisa hadir sampai akhir, dan Bang Lindo juga dari awal sampai akhir terus sehat ya Prof, dan Bang Lindo. Semuanya teman-teman Bapak Ibu peserta diskusi hari ini, kita berdoa kepada Allah semoga Allah sehatkan kita semuanya, Allahumma amin, dan menjadikan kita orang-orang yang terus beraktivitas memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa-siswi kita insya Allah. Kepada Bunda Neti Herawati, khusus Ketua Himpaudi, wah tetap semangat insya Allah. Jadi itu saja mungkin dari saya Pak Doni. Saya bersyukur bisa hadir bersama Bapak Ibu semuanya dan Profesor dan Bang Lindo untuk mendapatkan ilmunya hari ini. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dikembalikan ke Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, luar biasa diskusi kita hari ini. 2 jam nggak terasa ini ya, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Profesor Yono, Bang Lindo. Moga-moga tetap sehat dan semangat ya. Bu Caca, terima kasih banyak sudah memandu kegiatan diskusi kita hari ini. Alhamdulillah ini karena memang waktunya sudah lebih dari yang dijadwalkan. Ya, mohon maaf bila dari kami banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon yang hadir bisa mengisi buku tamu karena nanti materi dan link video rekaman akan dibagikan via email. Jadi nanti mohon tulis alamat emailnya di buku tamu, segera nanti akan kami kirimkan materinya. Moga-moga nanti bisa disebarluaskan sehingga bisa membuka wawasan bagi saudara, teman, atau para pegiat pendidikan di daerahnya masing-masing. Dari saya terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat selalu ya. Khairan. Sama-sama. Amin. Makasih Prof.